Si Bocil 212, ya, nama channelnya Sakera 212. Wih, keren ini, judulnya sangat mengerikan saudara-saudara. Judulnya Sakera 212 bongkar di balik kasus 6 laskar. Wih. Jadi dulu ada tragedi adu baku tembak ya antara Laskar FPI dengan pihak kepolisian saat itu. Meninggal. Ini ada rentetannya ya. Bahar Smith itu ini juga dilaporkan gara-gara berita hoax tentang ceramahnya ya, menceritakan tentang salah satunya ya kematian 6 laskar ini ya. Nah, saat ini diteruskan sama si Bocil 212. Kita simak ya. Sekarang 6 pengawal setia beliau dibunuh, dibantai dengan kejam. Kuku-kukunya dicopot terus, badannya disetrika, kemaluannya dibakar, ditembak jantungnya dari arah dekat. 6 laskar tersebut mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk anak cucu Nabi. Nah ini kemaluannya dibakar. Ini kan berita-berita hoax ya. Ini membelintir sebuah fakta atau kejadian ya. Padahal Bahar Smith ini tidak tahu. Saat itu beliau masih ada di dalam. Bagaimana dia bisa tahu kemaluannya dibakar ya? Ya inilah sesosok seorang ulama ketika jamaahnya banyak dan fatwanya dianggap sebuah kebenaran. Ya ini hasil-hasilnya ya yang terpapar seperti si Bocil 212 ini ya. Kita dengar dari si Bocil 212 ini ya. Ngomong apa dia? Ya Allah, miris sekali keadaan negara kita saat ini. Naudzubillah min dalik. Dilaknat nanti kalian 7 turunan. Bisa-bisanya ya. Ini Habib Bahar menceritakan fakta yang sebenarnya, kejadian-kejadian di media sosial. Si Bocil, fakta-fakta yang benar terjadi di media sosial. Media sosial itu bukan fakta, hanya fakta penyebaran informasinya. Tetapi mengenai kandungan informasi yang tersebar di media sosial belum tentu kebenarannya Bocil. Makanya Bocil, aku udah pesen berkali-kali, banyak-banyak belajar lah kau Bocil ya. Yang berapa tahun lalu banyak dari masyarakat, rakyat bahkan keluarga korban yang membuktikan fakta-fakta kejadian daripada 6 laskar FPI. Ini jelas-jelas kata-kata pembantaian secara sadis, disiksa, ditembak secara dekat itu dari dulu. Habib Bahar sudah ditahan, itu sudah ada berita yang keluar mengenai 6 laskar FPI yang dibantai, yang disiksa, yang difitnah pula. Karena kemungkinan besar mereka sudah mengetahui, sudah melihat dengan matanya sendiri bahwasanya keadaan. Melihat dengan matanya sendiri. Siapa yang melihat? Ini hoak ini si Bocil 212 ini. Aduh kacau. Si Bocil 212. Kacau. Korban di situ sangat-sangat sadis. Banyak kok, seandainya ini di YouTube tidak ada pelanggaran, yakni saya akan mengeluarkan, saya akan publikasikan terkait tentang foto-foto yang beredar, keadaan korban yang sangat luar biasa sadisnya, orang-orang yang mungkin terlibat daripada pembunuhan 6 laskar FPI. Ya iya Bocil 212. Ketika ada pembunuhan, ada yang meninggal, jangankan pembunuhan, kecelakaan saja ngeri, horor. Aku aja merinding. Mana sih kamu? Kok bisa-bisanya kalian masih mengangkat kasus yang dulunya sudah mulai dihilangkan oleh
pihak orang yang mungkin terlibat dalam kasus KM50. Nah, di sini syukur alhamdulillah kalian sendiri sekarang yang berani mengangkat kasus 6 Laskar FPI yang dibantai oleh orang-orang yang tidak bukan mengangkat kasusnya tentang meninggalnya 6 Laskar FPI, bocil. Karena Habib Bahar menyampaikan sebuah informasi yang tidak benar, maka itu ada yang melaporkan. Bukan diangkat. Ini beda. Bocil kamu gimana sih? Beda. Jadi Habib Bahar, gurumu, dia menyatakan hoak di mimbar tentang meninggalnya 6 Laskar. Lalu itu menjadi sebuah delik atau berita, menyebarkan berita bohong. Meracik berita bohong dan akhirnya tersebar di media sosial. Tuh, bukan mengangkat kasusnya, bukan, tetapi gurumu Bahar Smith kena kasus gara-gara itu. Kacau deh. Tanggung jawab, semoga nanti bukti-bukti yang dikumpulkan benar-benar ada, benar-benar nyata, sehingga bisa tahu nanti siapa biang kerok yang sebenarnya. Kita lihat kasus beberapa tahun yang lalu terkait daripada 6 Laskar FPI, mulai dari saat ditanya Komisi 3 DPR RI, keluarga korban pembantaian KM50 ungkapkan fakta yang sebenarnya sambil menangis. Ini berita sudah dulu, sambil menangis karena korban sangat-sangat parah, sadis, banyak luka, tembak sampai bolong ke belakang. Wah, luar biasa. Ini mau disebut apa kalau bukan pembantaian gitu. Penyiksaan terhadap para 6 umat Islam atau para Laskar FPI, pejuang daripada kebenaran yang mengawal daripada Habib Rizik, adalah fakta yang sangat nyata. Bahkan sudah disampaikan oleh para keluarga korban ke Komnas HAM. Jadi kesimpulannya di sini Habib Bahar tidak pernah menyebarkan berita hoak, melainkan di situ Habib Bahar menyampaikan berita yang sebenarnya. Jadi saya menyimpulkan, ya itu kan kesimpulan kamu, bocil. Lu tuh orang yang gak penting sama sekali buat bangsa ini. Pejabat bukan, apa bukan, orang Kominfo bukan, orang pemerintahan bukan. Bocil kemarin, anak kemarin sore, ya kan? Yang ngomong pakai kesimpulan sendiri. Ya harusnya kamu itu ngopi sambil nonton berita tuh, sambil nonton berita, jalan-jalan. Kan masih banyak tuh informasi. Lu nongkrongnya di channel-channel rasis sih, channel-channel ekstrim. Jadinya kena doktrin kamu. Jangan menyimpulkan sendiri. Itu sudah ada yang menyimpulkan berdasarkan faktual data. De facto-nya itu wah, keren bahasanya, men. Ini bocil. Menyimpulkan sendiri lu, aduh gimana sih? Fakta dan nyata. Kenapa kalian dulu di saat ditantang mubahalah oleh pihak keluarga kok nggak ada yang berani datang? Padahal di situ sudah jelas keluarga 6 Laskar FPI berani dan telah lakukan sumpah mubahalah aparat pemerintah tapi tidak hadir, padahal di situ sudah di. Ya emangnya polisi itu tempat mubahalah. Kacau ya. Aparat tempat mubahalah. Orang semua masyarakat Indonesia kalau sedikit-sedikit punya keyakinan sendiri, padahal semua orang kan punya keyakinan masing-masing. Apa-apa minta mubahalah, aparat harus mau ikut mubahalah, ya sama-sama gilanya. Bukan begitu caranya mubahalah. Ini bedakan dulu lah mubahalah yang lu mengaco aja lah, bocil. Ditantang untuk mubahalah. Bahkan di sini ayah korban di sini juga bilang anak saya sudah dibunuh, di samping dibunuh juga difitnah pula. Saya bukan dibunuh.
tetapi terbunuh karena baku hantam, baku tembak. Bukan dibunuh, terbunuh, itu yang benar. Ya iyalah, namanya terbunuh ya pasti ada yang ada yang mati. Bukan pembantaian, emangnya ayam apa gimana. Soal itu sih saya ikut berbelasungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya sambung Fatihah ya buat nama Laskarnya. Tetapi yang paling penting nih saya kalau untuk yang si bocil 212 ini berita hoaxnya ini provokasi nih. Ini dia berusaha untuk membuat narasi ini si bocil nih. Untuk memprovokasi umat. Untuk ikut-ikutan menyampaikan berita hoax. Memberikan berita bohong. Menyampaikan berita yang tidak benar ini, si bocil 212 ini. Kita lanjut lagi ya. Tentang Kapolda untuk mubahalah. Kapolda diajak mubahalah. Aduh kacau dah. Terus apa-apa tuh Kapolda tuh dijadikan sasaran. Ayo Kapolda mubahalah. Lah Kapolda sendiri aja belum tentu tahu. Silent script. Aja bocil mah lucu aja. Ya teman-teman, itu kabar, itu berita tahun yang lalu. Tidak ada yang mempermasalahkan. Kenapa di saat Habib Bahar di sini yang menyampaikan, kalian anggap suatu masalah yang sangat besar, bahkan sampai ditahan Habib Bahar 20 hari. Wah, luar biasa teman-teman. Ya, jadi sekarang bocil kena undang-undang ITE. Penyebaran berita bohong atau hoax itu ada delik hukumnya. Ya, jadi kamu jangan ikut-ikutan, bocil. Kalau kamu nanti ikut-ikutan, saya pastikan. Jangan sampai kamu nanti ada yang melaporkan. Ya, kalau mau ngonten aja. Kalau belum fasih dan sohih, belajar dulu yang benar. Bagaimana cara ngonten yang benar. Udah lu mending latihan atau ngelatih silat kayak atau apa kayak cok gitu begitu. Gue malah demen tuh nontonnya. Ikut-ikutan politik lu. Bocil. Ya. Jadi saudara-saudara si bocil 212 ini kan memang ya mencari pembenaran sih. Karena memang dasarnya berbicara masalah hal seperti ini ya. Dasarnya masalahnya sih antara suka dan tidak saja. Jadi kalau orang sudah terlanjur suka sama gurunya Bahar Smith atau FPI yang dia sukai, ya siapapun itu pokoknya bikin narasi, giring supaya umat panas. Gitu. Ini masalah antara suka dan tidak saja, bukan masalah kebenaran. Karena orang-orang kayak bocil 212 ini nggak butuh kebenaran. Butuhnya ya pokoknya manas-manasi, ngompor-ngompori, bikin hoak, sebarkan berita bohong, ya kayak begitu. Lanjut. Teman, jadi sekarang kalian sudah tahu bahwasanya kasus daripada Habib Bahar ini bukan kasus yang sama Dudung Abdurrahman, melainkan kasus tentang pemberitaan berita bohong terkait 6 laskar FPI. Nah, itu tahu. Lu malah ikut-ikutan, bocil. Awas, kamu ikut-ikutan berita bohong. Gua laporin lu. Liatin aja nanti. Terusin. Kamu nggak hati-hati, kamu bikin provokasi, kamu bikin hoax, saya laporin kamu nanti. Saya nanti yang akan mengadukan sendiri. Jangan yang lain, saya untuk si bocil ini. Soalnya kebiasaan kalau nggak di sok terapi. Jadi terbukti bahwasanya kasus kemarin yang simpang siur di media sosial, ternyata Habib Bahar tidak bersalah. Kalau ini tidak bersalah berarti benar. Kalau ini benar, terbukti yang salah siapa. Ini seharusnya ada permintaan maaf. Ya sebenarnya itu terserah pribadi, mau minta maaf iya, mau tidak minta maaf iya. Itu kembali lagi nanti ke pengadilan akhirat. Kalau saja di dunia di sini nggak ada pengadilan untuk para penguasa, kita tunggu nanti pengadilan akhirat. Penguasa. Jadi ini orang nih si bocil 212 ini kayaknya anti terhadap penguasa juga ya. Ya kaum-kaum yang anti terhadap penguasa nih kayaknya nih.
Kalau saja nanti benar-benar terbukti yang membantai daripada 6 laskar FPI sudah nyata, sudah ada, faktanya sudah ada bahwasanya ada beberapa oknum aparat tapi tidak dihukum, tidak diadili, tenang saja teman-teman, kita nggak perlu risau, nggak perlu khawatir, masih ada pengadilan akhirat nanti dipitis para pelaku yang terlibat daripada kasus 6 laskar FPI. Kita di sini mungkin sama-sama marah, sama-sama kecewa karena Habib Bahar di situ tidak layak untuk ditahan. Dan kebetulan di sini saya sebagai orang Madura ini benar-benar kecewa karena jadwal daripada 4 Januari sampai 6 Januari di situ. Wow, bawa-bawa Madura kecewa. Bocil lucu. Jadi bocil gini, ya. Pesan moral saya buat kamu bocil 212. Kamu jangan ikut-ikutan membuat narasi-narasi provokasi atau ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Karena kalau kamu, saya padahal kemarin ya video pertama saya udah ingatin baik-baik loh. Aku mengingatkan karena aku tuh masih care sama kamu. Konten kamu itu kalau silat-silat begini tuh bagus. Betul. Tapi kalau kayak begini, ya bolehlah kamu itu bikin narasi tentang politik, kejadian ya, sosial, politik, manusia, boleh, malah bagus kok. Cuman ya kalau belum waktunya jangan hati-hati nih. Kalau kamu bikin hoax, kamu bikin narasi-narasi yang kira-kira mendoktrin masyarakat, umat, saya laporin kamu. Bener bocil, buat pelajaran kamu, mumpung kamu masih muda, ya. Ya kalau tidak percaya ya kamu terusin aja. Diteruskan aja. Gitu bocil. Tapi kamu ya, saya orang Madura. Bawa-bawa Madura. Saya kecewa. Nih Bapak ini orang Madura nih. Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1 dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat. Masif. Menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu. Mari bawa. Kita adili secara terbuka. Kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, saya sampaikan begitu, tadi silahkan kami menunggu. Terbuka